Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Alhamdulillah, tibalah kita pada sesi yang ketiga di dalam pembahasan tentang materi penyembelihan. Nanti di akhir sesi akan ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab dan kalian unggah di e-learning. Jadi nanti ada pertanyaan tersebut dijawab di kertas, kemudian hasil jawaban tersebut diunggah di e-learning. Kemudian Pak Guru tidak lupa juga menyampaikan kepada kalian semua untuk mensupport channel ini dengan like and subscribe supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi pemberitahuan tentang adanya konten-konten baru, ada konten-konten pembelajaran yang mesti kalian tidak boleh lewati. Semua kegiatan pembelajaran fikih akan terus kami pantau dan setiap pekerjaan yang kalian kerjakan akan kami apresiasi dengan diberikan nilai-nilai sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan dari kurikulum. Bagi mereka yang tidak peduli, tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah kita akan memberikan nilai itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi Pak Guru berpesan tetap semangat, tetap kerjakan tugas-tugas fikih, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh kalian tidak mengikuti KBM ini walaupun KBM-nya tetap dalam proses KBM secara daring. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menjelaskan tata cara penyembelihan. Sebenarnya banyak sudah contoh-contoh video proses penyembelihan yang Pak Guru upload. Banyak contoh-contoh video itu dimaksud adalah agar kalian lebih kaya dalam memahami proses penyembelihan, karena Pak Guru tidak bisa memberikan contoh langsung, pemberian langsung secara tatap muka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak kakak-kakak kelas kamu banyak yang langsung Pak Guru ajari menyembelih kambing langsung gitu, seperti ketika pelaksanaan Idul Kurban, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tapi karena situasi hari ini yang masih suasana pandemi, Pak Guru tidak bisa memberikan secara langsung, maka lewat penjelasan online ini, melewat video-video yang Pak Guru berikan, yang Pak Guru unggah di channel Pak Guru ini, Pak Guru berharap kalian bisa menyimak, memahami semua ulasan dan semua contoh-contoh yang ada. Anak-anak yang berbahagia, di dalam proses penyembelihan itu kita mengenal ada dua teknik. Yang pertama adalah penyembelihan secara tradisional yang sudah mafhum, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian juga ada penyembelihan hewan secara mekanik. Terus penyembelihan hewan secara tradisional ini ada beberapa yang harus dipersiapkan dulu ketika kita mau menyembelih secara tradisional. Yang pertama, tentunya kita menyiapkan tempatnya dulu, di mana mau disembelih. Tentunya di tempat yang tidak dekat dengan pemukiman gitu. Tempatnya itu tidak dekat dengan pemukiman, dengan maksud agar bau amisnya, bau kotorannya tidak mengganggu penduduk sekitar. Kalaupun disetujui oleh penduduk sekitar, ya, proses penyembelihannya, maka yang perlu dipersiapkan adalah kita menyiapkan lubang penampungan darah. Jadi kita belum menyembelih itu kita gali dulu lubang, ketika disembelih darahnya itu tidak kemana-mana, tapi darahnya langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih.
Ya, jadi alatnya ya sebagaimana kita mafhum, kita bisa menggunakan pisau, golok atau pedang, itu harus kita asah dulu, kita tajamkan dulu, kita siapkan. Kemudian yang ketiga, setelah itu setelah dua tahapan ini sudah kita siapkan, maka yang ketiga kita binatang yang mau disembelih ini kita ikat, ya. Tentunya ada tekniknya, dan di beberapa contoh video itu ada cara untuk merobohkan binatang. Artinya kalau yang disembelih itu ayam ya tinggal nyekel aja, tinggal pegang. Tapi kalau yang disembelih itu sapi, tentunya harus dililitkan ke kakinya, kemudian dirobohkan. Ketika dirobohkan, baru kemudian prosesnya itu bisa dilanjut dengan cara meletakkan lambung kiri binatang tersebut ada di posisi di bawah. Jadi jangan terbalik, lambung kirinya ada di sebelah bawah, ya. Kemudian nyentuh tanah lambung kirinya, kemudian diarahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, leher binatang yang akan disembelih letakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Jadi setelah lambung kirinya direbahkan, ya, binatang direbahkan dengan lambung kiri posisinya di bawah, kemudian dihadapkan ke kiblat, kemudian lehernya diletakkan di atas lubang penampungan darah. Kemudian yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat, kepalanya juga ditarik, ditekan ke atas, ditekan begini kepalanya, kemudian tanduknya yang ya bisa dipegang itu tanduknya gitu. Tapi harus dihindari tindakan-tindakan yang bisa menyakiti, misalnya diinjak atau ditekan yang berlebihan. Tapi itu dihindari. Kita harus tetap berbuat ihsan, berbuat baik kepada binatang. Kemudian yang keenam, mengucapkan basmalah. Langsung kita baca basmalah. Kita bisa menggunakan niat yang dibaca dalam hati atau niat yang kita ikrarkan dengan lisan. Misalnya nawaitu adzbah, misalnya saya niat menyembelih hewan ini semata-mata mencari keridhaan Allah, dengan dilanjut Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, atau dibacai sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa ditambahi bacaan untuk membuat dagingnya menjadi lebih nikmat, ya, lebih lezat, atau tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Bisa dibacain subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillah. Seperti itu. Dan kalian semua, khususnya dan cowok yang laki-laki harus berani dan harus tega. Kalau tidak tega, kalian tidak akan pernah bisa makan daging sapi gitu. Ya, tidak akan bisa pernah makan daging kambing kalau tidak tega menyembelih. Sebagai laki-laki harus punya adrenalin, keberanian untuk menyembelih. Kalau wanita memang tidak dianjurkan untuk menyembelih, karena wanita itu sifatnya perasa, ya, cengeng, mudah nangisan gitu, gak tegaan lah intinya sebenarnya gitu. Atau bahkan ada yang takut sama darah. Kalau lihat darah langsung pusing, ya. Makanya tidak direkomendasikan yang menyembelih itu perempuan. Kemudian yang kedua, ada juga teknik penyembelihan secara mekanik. Nah, ini karena mungkin kondisinya binatang yang mau disembelih itu banyak, ya, tidak bisa manual one by one, satu persatu tidak bisa, maka harus pakai mekanik. Nah, kalau pakai mekanik ini ada persiapannya apa saja? Yang sama, pertama adalah mempersiapkan alatnya terlebih dulu. Kemudian yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah di situ. Mungkin prosesnya pertama adalah memberikan gas agar hewan itu menjadi pingsan, tidak sadarkan diri. Sekali sudah hewannya tidak sadarkan diri, kemudian tinggal nata ke dalam alat penyembelihan mekanik itu. Kemudian sudah didata, kalau misalnya sekali gret langsung sekian ratus ekor langsung mati,
sebelum menekan alat penyembelihan mekanis itu harus mengucapkan terlebih dahulu bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika proses eksekusi massalnya ini tidak sempat baca bismillah, ya, harus membaca basmalah. Jadi penyembelihan binatang dalam mekanis dibolehkan, halal dagingnya asalkan memenuhi syaratnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, itulah materi tentang cara penyembelihan binatang. Untuk selanjutnya Pak Guru memberikan tugas kepada kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan dari video yang pertama, video yang kedua, dan video yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, apakah pengertian dari penyembelihan menurut bahasa dan istilah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan rukun-rukun penyembelihan. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat dari orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, kemudian alat penyembelihan. Kemudian yang keempat, sebutkan adab-adab dan sunnah-sunnah penyembelihan. Jadi adabnya apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja. Yang kelima, sebutkan tata cara penyembelihan binatang secara tradisional dan secara mekanik. Itu saja dari 5 soal. Silakan kalian jawab di kertas, kemudian hasil jawabannya diunggah, diupload di e-learning. Saya beri waktu dari hari Rabu pukul 7 pagi sampai hari Jumat pukul 22. Jadi ada 3 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang tidak mengerjakan, konsekuensinya tidak akan saya beri nilai. Ya, itu konsekuensi. Ya, apapun alasannya. Karena sebentar lagi kalian insya Allah akan dapat support subsidi untuk pembelian paket. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.